Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 3. Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Salah satunya adalah sistem tanam paksa yang dilaksanakan pemerintah kolonial Belanda. Apakah sistem tanam paksa itu? Sistem yang memaksa rakyat Indonesia menanam tanaman yang laku keras di Eropa dengan peraturan tertentu. Dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat Indonesia? Rakyat Indonesia makin menderita, makin banyak yang mati kelaparan karena tanaman padi harus diganti paksa dengan tanaman-tanaman yang laku keras di Eropa. Sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, ini ada beberapa penjelasan tentang sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Kalau di buku kalian itu ada pada halaman 31 sampai 32. Nah, di situ diceritakan betapa kejamnya para penjajah tersebut. Nah, hingga banyak sekali yang mengalami kelaparan. Rakyat menderita, kurang lebih seperti itu ya. Lalu, perhatikan cara penggunaan kamus berikut. Nah, di sini kalian pernahkah memegang kamus, misalnya kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, cara membaca kamus itu ada triknya loh ternyata. Caranya yang pertama, ketika kalian ingin mencari kata pilar, maka kalian harus membuka huruf yang awalnya P. Setelah kalian menemukan huruf yang awalnya P, lalu kalian menuju huruf kedua yaitu I. Jadi P. Kalian cari huruf yang awalnya P. Nah, setelah P ketemu, kalian cari huruf yang ketiga yaitu L. Pil. Jadi kalian cari lagi yang awalnya pil. Nah, ketika ketemu nanti kalian lihat pilar. Pilar itu artinya apa? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi diawali dengan huruf yang pertama, huruf yang kedua, dan huruf yang ketiga. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah dengan media kamus. Kosakata pada bacaan. Nah, pada bacaan halaman 31 sampai 32 itu banyak sekali kosakata. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang masih bingung. Apa sih itu wajib? Apa sih itu kolonial? Nah, kalian bisa mencari kata-kata tersebut. Maksud saya, kalian bisa mencari arti dari kata-kata tersebut dengan kamus. Nah, misalnya kalian yang belum mengerti itu kata kebijakan. Apa sih itu kebijakan? Kebijakan adalah rangkaian konsep atau asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Penyimpangan itu perilaku yang tidak sesuai dengan aturan. Lalu jatah itu sebagiannya yang telah ditentukan. Lalu panen itu pemetikan hasil sawah dan ladang. Pajak, pungutan wajib. Mengungsi itu menyingkirkan diri dari bahaya atau menyelamatkan diri. Lalu kecaman itu teguran yang keras. Nah, di sini di buku kalian itu kan sebenarnya cuma ada 1, 2, 3, 4, cuma ada 4 kolom ya yang harus diisi. Nah, di sini saya tampilkan kosakata yang lumayan banyak. Kalian bisa memilih di antara kata-kata saya ini untuk kalian tulis pada halaman 32 yang bawah itu ya.
Pahamilah bacaan di atas. Bacaan mana sih Kak? Bacaan pada halaman 31. Tuliskan informasi penting dalam bacaan ke dalam kolom-kolom berikut dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oh, ini 5W 1H. Apa sih itu tanam paksa? Maaf, di sini saya akan memperbesar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Apa sih tanam paksa itu? Tanam paksa adalah sistem yang memaksa masyarakat menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Jadi masyarakat disuruh untuk menanam sesuatu yang laku keras di Eropa. Komoditas itu apa sih Kak? Nah, komoditas itu sesuatu benda yang relatif mudah diperdagangkan. Lalu, siapa yang menerapkan sistem tanam paksa tersebut? Pemerintah kolonial Belanda. Di manakah tanam paksa dilaksanakan? Di Pulau Jawa, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Bagaimana tanam paksa tersebut dilaksanakan? Tanam paksa dimulai pada tahun 1847 ketika penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Lalu, apa akibat tanaman paksa? Nah, karena tanam paksa tersebut rakyat itu menderita. Jam kerja yang tinggi, kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan. Beberapa daerah korban tanam paksa seperti kelaparan, di gerobongan hingga banyak terjadi kematian. Nah, di sini kalian bisa menulis sampai koma ini juga tidak apa-apa, sampai koma ini tidak apa-apa, atau mungkin kalian mau nulis semuanya juga tidak apa-apa ya. Siapa penentang tanam paksa? Rakyat Indonesia dan Douwe Dekker. Reaksi rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial. Nah, dulu Indonesia itu masih berupa kerajaan-kerajaan ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ada beberapa pahlawan yang menentang tanam paksa tersebut. Nah, kalian bisa membacanya sendiri pada halaman 34 itu. Sebenarnya bangsa-bangsa yang menjajah ke Indonesia itu pertamanya diterima baik oleh masyarakat Indonesia, tapi lama-kelamaan bangsa Barat tersebut menjajah Indonesia dan Indonesia mulai memberontak. Kurang lebih seperti itu ya alurnya. Lalu peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Apa saja sih peristiwanya dan apa sih alasan Ternate melakukan perlawanan? Alasannya, Ternate melakukan perlawanan ke Portugis karena Portugis serakah, selalu ikut campur dalam pemerintahan Ternate, membenci agama rakyat Ternate dan bersikap sewenang-wenang. Lalu, pemimpin rakyat Aceh dan Ternate yang melakukan perlawanan. Nah, di sini yang Aceh itu ada Sultan Ali Muhyad Shah, Sultan Alauddin Riyad Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Lalu Ternate, Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Itu ada bacaannya pada halaman 34 ya. Lalu hasil perlawanan. Nah, hasil perlawanan dari Aceh berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Untuk daerah Ternate sendiri itu benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir ke Hitu. Akhirnya Portugis menguasai dan menetap di timur. Nah, ini maaf ya teman-teman, Portugis ini tanpa D, saya salah ketik, ini tanpa D, tidak ada huruf D-nya ya. Lalu peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini ada Sumatera. Sumatera itu ada pahlawan Sing Sing Mangraja dari Sumatera. Lalu dari Jawa,
Dari Banten terlebih dahulu itu ada Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu dari Jogja itu ada Pangeran Diponegoro. Lalu di sini dari Papua itu ada Silas Papare. Lalu pada Makassar, di sini Makassar, di Sulawesi, itu ada Sultan Hasanuddin. Lalu pada Kalimantan Selatan itu ada Pangeran Antasari. Lalu dari Maluku ada Patimura atau biasa kita sebut dengan Kapiten Patimura. Yang ada pada gambar uang 1000 itu loh teman-teman. Lalu, nah, kita disuruh untuk mencari perjalanan para pahlawan tersebut. Nah, kalian akan dibagi menjadi 7 kelompok. Nah, 7 kelompok tersebut tidak boleh sama jawabannya ya. Nah, kita akan rubah seperti ini. Kan ada banyak pahlawan ya teman-teman. Nah, antara kalian dan kelompok lain itu tidak boleh sama. Semisal kalian mengangkat tokoh Kapiten Patimura. Nah, kelompok lain tidak boleh sama dengan kalian. Nah, kelompok lain harus mencari pahlawan yang lain. Misalnya Singsing Maraja atau yang lain ya. Seperti itu. Nama tokoh Sultan Hasanuddin, daerah asal itu Goa, Sulawesi Selatan, lahir pada tanggal 12 Januari 1631. Alasan melakukan perlawanan karena yang pertama, VOC itu ingin menguasai Goa. Yang kedua, VOC melakukan tindakan provokatif dengan memblokade pelabuhan Sompa Opu. Yang ketiga, VOC melakukan taktik adu domba. Bentuk-bentuk perlawanan. Nah, Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC. Hasilnya mengalami kegagalan dan terpaksa mengikuti perjanjian Bongaya pada tahun 1667 dengan mengakui adanya VOC di Goa. Lalu, nah, mungkin teman-teman dari tabel saya ada yang sedikit kebingungan atau mungkin ada beberapa kata yang sulit dibaca. Nah, saya salin seperti ini. Sama kok dengan ini, sama. Nah, agar lebih jelas saja ya. Lalu di sini juga ada Pangeran Antasari. Nah, kalian bisa memilih salah satu di antaranya ya. Boleh Pangeran Diponegoro, boleh Kapiten Patimura, ataupun Pangeran Antasari. Tapi di sini saya menyebutkan Sultan Hasanuddin dan Pangeran Antasari saja. Tahukah kamu keragaman sosial budaya di Indonesia? Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Adapun wujud budaya yaitu gagasan atau ide, tindakan, dan benda. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang rakyatnya majemuk. Bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan keragaman sosial di Indonesia. Salah satunya adalah ras di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa gambar ras. Kalau saya ikut pada ras Mongoloid. Kalau kalian ras mana, teman-teman? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini adalah contoh-contoh ras. Kalian bisa melihatnya sendiri. Lalu suku di Indonesia. Nah, suku tersebut juga beragam. Nah, di sini ada gambar-gambar suku di Indonesia. Kalian yang mana, teman-teman? Lalu perbedaan kondisi geografis, pengaruh budaya luar. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu pada halaman 41 yang atas itu, ayo ceritakan kepada guru dan temanmu, siapakah kamu?
Kalian sebut nama kalian. Lalu termasuk ras apakah kamu? Kalian lihat pada halaman 39, kira-kira wajah kalian sama dengan gambar yang mana? Nah, kalian tulis ras kalian. Lalu termasuk suku apa kamu dan apa bahasa daerahmu? Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi saya di sini hanya akan membahas yang balon-balon itu saja. Untuk yang atasnya kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Kalian kerjakan sesuai dengan kondisi kalian, sesuai dengan apa yang ada di diri kalian. Di sini saya akan mengisi nama saya Wafik, suku saya suku Jawa, tempat tinggal saya di Jawa Timur. Bahasa daerah saya menggunakan bahasa daerah bahasa Jawa. Kesenian yang menjadi ciri suku ya reok Ponorogo. Nah, foto diri. Nah, seperti ini ya. Kan setiap daerah itu memiliki banyak kesenian ya. Kalian bisa memilih salah satu kesenian yang ada di tempat kalian. Kurang lebih seperti itu. Lalu, nah, suku-suku di Pulau Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara, dan Papua. Kalian disuruh untuk mengisi suku-suku tersebut. Dulu pada waktu kelas 4 kalian pernah mempelajari tentang berbagai suku ya. Masih ingatkah kalian suku di Pulau Sumatera itu ada apa saja? Ada suku Aceh, Batak, Minang, Melayu, Kubu. Kalau di Kalimantan ada suku Dayak, Punan, Kutai, Ngaju, dan Lawangan. Suku Sulawesi, Bugis, Taroja, Buton, Minahasa, dan Lanan. Bugis, Toraja, Buton, Minahasa, dan Lanan. Kalau di Maluku, Ambon, Ternate, Kei, Tinambor, Rana. Nah, ini loh Maluku, ini Sulawesi, ini Kalimantan, ini Sumatera. Lalu Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa ada Osing, Jawa, Madura, Sunda, Tengger. Kalau di Bali dan Nusa Tenggara itu ada Bali, Sasak, Sumba, Alor, dan Flores. Lalu kalau di Papua itu ada Asmat, Dani, Sentani, Senggi, dan Iban. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada tambahan lain atau mungkin saya salah pengucapan, silahkan tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya ya. Di sini kita sama-sama belajar. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, membaca sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, menyebutkan peristiwa-peristiwa perlawanan terhadap pemerintah kolonial Portugis dan Belanda. Yang terakhir, membaca keragaman suku bangsa di Indonesia. Kita itu beragam tapi kita tetap saudara, kita tetap satu kebangsaan, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.